kembali lagi ke hari Minggu. Masih pada semangat kan semuanya? Walaupun di luar banyak COVID, banyak corona, tapi kita harus tetap semangat. Kayaknya mau tanya, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, ada sukacita. Saya anak Tuhan selalu sukacita. Hatiku, hatimu, hatimu, hatiku ada sukacita. Pom, pom, pom. Oke, semuanya tetap bangkit berdiri. Kita mau tanya dulu kabar teman-temannya. Oke, kita mau bilang hello, hello, how are you? Tepuk tangannya. Hello, hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Hello, hello. Hello, hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Hello, hello. Hello, hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Jesus love me. Jesus love me and I love you. Jesus love me and I love you. Oke, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan baik, dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan dapat menerapkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan, itu hanya berasal dari Engkau. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Semuanya masih tetap semangat, semuanya masih tetap bangkit berdiri ya. Jangan ada yang duduk dulu. Kita mau mulai pujian kita. Kita mau kata dari terbit matahari sampai pada masuknya. Tepuk tangan semuanya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada
Siapin semuanya? Oke, udah. Kak Kaya ini mau tes. Tepuk Yesus. 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 Yes. Sekali lagi. Tepuk Yesus. 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 Yes. Oke, semuanya udah siap semua. Sekarang kita mau naikkan pujian. Kita mau katakan Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Dengan sikap berdoa, dengan sikap yang sungguh-sungguh. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Joan di Sekolah Minggu GKRI Ebenezer. Yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk kami bisa bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, Kak Joan yang akan membawakan firman Tuhan. Kau memberkati kami semua ya Bapa. Biarlah Tuhan, apapun yang diberitakan Tuhan Yesus, itu semua menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami Bapa, agar setiap doa yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tema minggu kita ini adalah menanti janjinya Tuhan, yang berada di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Oke, Roh Kudus dijanjikan atau menantikan janjinya Tuhan. Oke, adik-adik, ketika adik-adik dalam posisi menunggu atau menanti, kira-kira adik-adik akan bagaimana? Kegiatan apa aja yang akan adik-adik lakukan? Misalnya menunggu saat antri dokter, atau menunggu kalau teman datang mau main, atau ketika adik-adik menantikan hari ulang tahun adik-adik, menantikan Natal, ataupun menantikan ulangan. Ntar lagi kan mau ujian kenaikan kelas, atau penilaian akhir semester. Kira-kira adik-adik apa sih yang akan adik-adik lakukan ketika adik-adik sedang menunggu? Apa ya? Nah, tahu nggak adik-adik? Sama seperti
murid-murid Tuhan Yesus apa yang mereka lakukan saat mereka menantikan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Nah, adik-adik, di dunia ini banyak banget berbagai macam tipe orang. Ada yang berani, "Kak, aku mau maju ke depan, aku mau nyanyi lagu King Kong badannya besar." Ada juga yang, "Bu, aku mau ngisi nomor 5 di papan tulis." Atau ketika lagi online meeting sama gurunya, "Ibu, aku bisa jawab." Nah, itu yang berani. Ada juga yang pemalu. Aku malu jawabnya, aku malu." Ada yang kayak begitu. Ada juga yang pendiam, memperhatikan teman-temannya. Nah, kira-kira adik-adik itu termasuk yang mana sih? Nah, adik-adik, sebelum berangkat ke sorga, Tuhan itu memberikan tugas untuk murid-muridnya. Apa sih tugas-tugasnya? Nah, Tuhan itu memberikan tugas penting kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus nggak meninggalkan begitu aja. Tuhan nggak pergi langsung ke surga, enggak. Tapi Tuhan berkata kepada murid-muridnya bahwa Bapaknya yang di surga akan memberikan sebuah penolong yang lain untuk murid-muridnya. Penolong yang akan menyertai mereka selama-lamanya. Nah, ini merupakan penghiburan dan janji yang sangatlah senang bagi atau sangatlah indah bagi murid-muridnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka, bahwa Roh Kudus akan memberikan mereka kekuatan untuk mereka berani melakukan perintahnya Tuhan itu dalam bersaksi, dalam mengabarkan kabar sukacita, mengabarkan Injil Tuhan. Nah, itu dia, mereka diberikan kekuatan oleh Roh Kudus. Tapi adik-adik, Roh Kudus gak mau begitu aja. Maksudnya gimana, Kak? Nah, Roh Kudus itu membutuhkan hidup yang siap menerimanya, siap yang berserah kepadanya, hidup yang mau dikuasai. Karena itu, murid-murid Tuhan Yesus nggak cuma menunggu kabar dari janjinya Tuhan Yesus, atau turunnya Roh Kudus, enggak. Mereka ngapain? Diam, duduk gitu aja. Tidak, tetapi mereka bertekun dalam doa, rajin membaca firman Tuhan, memuji memuliakan namanya Tuhan. Makanya mereka ini sangatlah sabar dalam menjanjikan penolong yang Tuhan Yesus janjikan. Nah, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan adalah penolong yang memberikan kekuatan sebagai kekuatan yang sangat penting dalam menjanjikan Tuhan. Nah, karena mereka sabar dalam menjanjikan firman Tuhan, mereka mempersiapkan dirinya mereka, bukan hanya berdiam diri. Nah, itu adik-adik kita juga sebagai dalam menanti janjinya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita harus bertekun dalam doa juga, rajin membaca Alkitab, memuji memuliakan nama Tuhan. Jangan malu-malu kalau lagi memuji Tuhan, dalam memuliakan nama Tuhan, jangan malu-malu. Kamu harus melakukan firman-Nya Tuhan. Contoh-contohnya yang paling mulai dari hal dasar adalah mengasihi sesama, memaafkan, sabar. Nah, itu yang adik-adik perlu lakukan dalam menanti janji Tuhan. Bukan bersungut-sungut. Kapan sih Tuhan datang? Kenapa sih mereka? Gak boleh begitu. Kita harus sabar, kita gak boleh bersungut-sungut. Karena pada waktunya tiba, kita akan menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Itu pasti loh adik-adik. Makanya itu, jadi kita dalam menanti janjinya Tuhan, yuk kita mari melakukan firman-Nya Tuhan.
memuji, memuliakan, dan tidak lupa melakukan firman Tuhan, mengasihi sesama kita, sabar, apapun itu kita harus terus berbuat baik. Seperti itu. Oke adik-adik, jangan lupa untuk selalu sabar dalam menanti janjinya Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang bilang, pasti kita akan menerima janjinya Tuhan. Oke, yuk adik-adik kita mau berdoa, kita mau tutup firman singkat kita pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, melalui firman-Mu yang singkat ini Bapa, kami dapat mengerti, kami dapat sabar dalam menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Biarlah Tuhan, dalam menantikan janji-Mu Tuhan, kami sabar, kami memuji-Mu, memuliakan-Mu, tekun dalam berdoa Bapa. Kami mau Tuhan, kami mau terus sabar dalam menantikan firman Tuhan. Kami mau terus menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, aktivitas minggu ini adalah menghafalkan ayat hafalan. Sangat-sangatlah mudah. Dari Kolose 4 ayatnya yang kedua. Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jangan lupa dibikin videonya, di tag ke sekolah minggu, IG-nya sekolah minggu ya adik-adik, atau boleh ke guru-gurunya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Gimana firman Tuhannya? Terberkati kan? Oke, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita harus melakukannya dalam kehidupan kita. Oke, Kak ini juga mau ingetin, jangan lupa dikerjakan kreativitas atau ayat hafalannya, supaya nanti kalau udah jadi dikirim ke Kak Yani atau ke kakak-kakak guru yang lain atau ke sosial media sekolah minggu yang lain. Nanti siapa tahu adik-adik beruntung memenangkannya. Oke, Kak Yani juga mau mengingatkan untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan, boleh ditransfer ke nomor telepon ini. Sudah dicatat? Oke. Nah, untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahan juga kami mengucapkan terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Oke, sekarang kita sudah di penghujung ibadah. Kak Yani mau ingetin, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan di-share ke teman-teman agar adik-adik menjadi berkat untuk yang lainnya. Sampai ketemu lagi di minggu depan.